kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT bidang pengajaran. Nama saya Ninggar Ardianti S.Kep MK, NIDN 0725018701, lulus S1 Keperawatan tahun 2009, lulus profesional tahun 2010, lulus S2 Keperawatan Peminatan Keperawatan Anak tahun 2016. Status dosen Tabistek I Bojonegoro, lama bekerja kurang lebih 12 tahun. Mata kuliah yang saya ampu: keperawatan anak sehat dan sakit akut, keperawatan anak sakit kronis dan terminal, keperawatan maternitas, keperawatan kesehatan reproduksi, metodologi riset keperawatan, dan biostatistik. Dan pemaparan delivery interaction assessment untuk mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal. Yang pertama, identitas mata kuliah; yang kedua, deskripsi mata kuliah; yang ketiga, capaian pembelajaran lulusan; kemudian capaian pembelajaran mata kuliah; selanjutnya bahan kajian, metode pembelajaran, sistem penilaian; kemudian yang terakhir adalah video pembelajaran. Untuk identitas mata kuliah: nama mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal, kode mata kuliah KDK 111, penetapan di semester 5, beban SKS 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, tim pengajar saya sendiri dan Ibu Ainul Mufidah S.Kep MK. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal, mata kuliah ini berfokus pada asuhan keperawatan profesional holistik pada anak dan keluarga mulai dari lahir atau neonatus sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sakit kronis, terminal, dan kebutuhan khusus di masyarakat ataupun di rumah sakit. Untuk capaian pembelajaran lulusan: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. Yang ketiga, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. 4. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan klinik, baik di klinik maupun di komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pasien. Yang kelima, melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang terakhir, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang perawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 6. Yang pertama, mampu menerapkan konsep berpikir kritis dalam asuhan keperawatan, mampu menerapkan proses keperawatan termasuk menyusun pengkajian keperawatan. Yang ketiga, mampu menerapkan proses keperawatan termasuk proses diagnosis keperawatan dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai dengan kasus. Yang keempat, menerapkan proses keperawatan termasuk dalam menyusun intervensi keperawatan sesuai dengan kasus. Yang kelima, mampu menerapkan proses keperawatan termasuk dalam menyusun implementasi keperawatan sesuai dengan kasus. Dan yang terakhir, mampu menerapkan proses keperawatan termasuk menyusun evaluasi keperawatan sesuai dengan kasus. Untuk bahan kajian: yang pertama, anatomi fisiologi jantung, meliputi anatomi fisiologi jantung janin, anatomi fisiologi jantung bayi baru lahir, dan sistem peredaran darah. Yang kedua, congenital heart disease, meliputi mulai dari etiologi sampai dengan pemeriksaan diagnostik pada atrial septal defect dan ventricle septal defect. Kemudian yang ketiga adalah patofisiologi SD dan VSD. Kemudian yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada anak dengan congenital heart disease, khususnya pada AS dan VSD, meliputi asuhan keperawatan pada anak yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, penyusunan rencana intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah team-based learning yang meliputi ceramah, discovery learning, presentasi, tanya jawab, penugasan, dan juga smart discussion. Untuk metode penilaian dan pembobotan assessment: yang pertama, tugas individu 20%, yang kedua tugas kelompok 15%, untuk kuis 5%, penilaian karakter 10%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 25%. Metode pembelajaran team-based learning adalah metode pembelajaran yang inovatif. Salah satu metode pembelajaran SCL yang inovatif yang bertemu pada kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada mahasiswa
dan terstruktur untuk meningkatkan proses pembelajaran. Aplikasi proses belajar aktif di dalam kelompok-kelompok kecil dalam lingkungan kelas besar di mana mahasiswa bertanggung jawab untuk individu dan kelompok belajar. Kemampuan akhir yang direncanakan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan perawatan pada anak didik diagnosis sesuai dengan kasus. Adapun pemilihan metode pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mempunyai kemampuan belajar dengan menerapkan konsep dan isi materi pembelajaran dalam format pembelajaran itu. Metode team-based learning didahului dengan yang pertama tahap persiapan atau pre-class, yaitu mahasiswa melakukan pembelajaran dari materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya atau dengan individual study atau mencari referensi sendiri terkait dengan topik yang akan dibahas, yaitu cognitive disease. Kemudian tahap pembelajaran di kelas ada 5 tahap. Yang pertama, individual readiness assurance test, yaitu tes ini diberikan pada mahasiswa pada awal perkuliahan untuk mengetahui kesiapan individu. Yang kedua, team readiness assurance test, yaitu tes diberikan kepada kelompok untuk menjawab soal berdasarkan kesepakatan tim. Yang ketiga, tahap apel atau klarifikasi jawaban tes, yaitu klarifikasi jawaban dari IRET dan juga TRET berdasarkan referensi. Kemudian tahap keempat adalah feedback dan materi dari fasilitator, yaitu dosen memberikan feedback dan materi singkat untuk meluruskan persepsi mahasiswa. Kemudian tahap kelima yaitu diskusi dan presentasi tim, tiap kelompok melakukan presentasi dan tanya jawab. Kemudian diberikan feedback oleh fasilitator atau dosen. Kemudian dosen membuat kesimpulan bersama dengan mahasiswa dan diakhiri dengan post test, serta adanya peer review dari anggota kelompok terkait kontribusi dari anggota kelompok dalam melaksanakan tugas kelompok. Referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Salah satunya adalah hasil penelitian tentang pengetahuan perawat tentang aftermarket care yang saya lakukan di tahun 2020 bersama partner saya, Mevitria Kurniawati MK, dengan judul tersebut dan sudah publish di Jurnal Ilmu Kesehatan Media volume 12 nomor 1 di tahun Februari 2020. Selanjutnya saya akan tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan keperawatan anak di TM 9 dengan topik kelainan kongenital pada jantung atau congenital heart disease ya. Jadi metode pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah team-based learning ya. Nanti kita pertama akan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian mampu mensimulasikan atau menyusun rencana asuhan keperawatan pada anak dengan kasus gangguan pada anak, yaitu khususnya pada kelainan jantung kongenital atau congenital heart disease. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan team-based learning ya, metode SCR dan TTL. Nanti pertama akan saya bagi ada individual test ya. Nanti individual test nanti akan saya bagi soal ke kalian, pretestnya ada pretest dan post test. Pretestnya di awal ya terkait dengan topik kita hari ini untuk mengetahui kesiapan kalian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua nanti dibentuk kelompok. Kalian sudah saya minta untuk bentuk kelompok ya. Kelompok masing-masing hari ini ada 4 kelompok. Nanti di kelompok itu nanti akan saya berikan kasus ya. Jadi namanya seperti kemarin yaitu tim tes. Jadi kita akan kerjakan sesuai dengan diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga nanti ada pemaparan jawaban dan klarifikasi jawaban dari saya. Siapa tahu ada jawaban yang kurang tepat gitu ya. Kemudian yang keempat nanti setelah klarifikasi ada feedback dari saya selaku dosen dan atau fasilitator pada pagi hari ini. Kemudian nanti ada diskusi dan presentasi kelompok terkait dengan hasil kasus yang saya bagi ya. Kemudian nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Setelah itu nanti ada feedback juga dari saya selaku fasilitatornya. Kemudian nanti di akhir akan ada kesimpulan hasil pembelajaran kita ya. Kemudian ada post test. Nah, setelah post test nanti karena kita hari ini ada
pembentukan kelompok ya. Jadi saya akan adakan peer review. Peer review itu kalian nanti menilai teman-teman satu kelompok masing-masing. Misalnya Rida nanti akan menilai Ivan, menilai Ria dan yang lain dinilai. Kemudian itu juga sebaliknya, Ria juga akan menilai teman-temannya. Apanya yang dinilai Bu? Yang dinilai adalah kekompakan, kontribusi dalam diskusi dan mengerjakan tugas kelompok. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ditanyakan, saya bagi dulu ya untuk tes individunya. Silakan diisi. Kalau silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak contoh-contohan ya. Oke. Oke, sekarang waktunya tim tes ya. Setiap kelompok nanti ditunjuk siapa yang akan mendapatkan hasil dari jawabannya ya. Siapa kelompok 2? Dari kelompok 2 bisa Mbak Amel. Ya, silakan. Dibaca soalnya dan jawabannya. Hormon yang meningkatkan kerja jantung adalah estrogen. Ya. Saya minta banding dari kelompok 3. Kelompok 3 bisa Mbak Marita. Baik, jawaban kelompok kami, hormon yang meningkatkan kerja jantung yaitu tiroid. Oke, jadi ada dua jawaban, yang dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kira-kira yang betul yang mana? Tadi pertanyaannya adalah hormon yang meningkatkan kerja jantung. Kalau kita cari hormon yang meningkatkan kerja jantung, yang pertama hormon apa? Pilihannya bisa progesteron. Itu untuk apa fungsinya? Progesteron adalah hormon reproduksi ya, progesteron dan estrogen ya, hormon reproduksi. Progesteron fungsinya adalah untuk menstimulus pengeluaran ovum pada perempuan ya. Kemudian kalau yang B opsinya apa, hormon apa? Estrogen. Sama, estrogen juga hormon reproduksi. Kalau yang C oksitosin. Hormon apa oksitosin? Hormon reproduksi juga. Oksitosin adalah hormon yang dikeluarkan saat ibu hamil akan padas atau persalinan. Yang D kortisol hormon apa? Hipofisis anterior untuk kalau yang E tiroid untuk jadi jawabannya kelompok 2 tadi apa? Estrogen. Estrogen atau tiroid? Itu adalah hormon tiroid. Baik, kemudian untuk soal nomor 2 saya minta dari kelompok 1 bisa Mas Dika, bisa dibacakan. Anak Y usia 1 tahun menunjukkan gejala menderita CHD. Pemeriksaan diagnostik yang harus ada kolaborasikan untuk memastikan jenis CHF yang dialami anak Y adalah D. Apa itu D? Ekokardiografi. Saya minta kalau menurut kelompok lain ada jawaban lain? Ya, ini kan pemeriksaan. Jadi adalah congenital heart disease atau kelainan kongenital, kelainan bawaan jantung
ekokardiom itu bisa terpakai ronsen? Tidak. Pakai USG, ultrasonografi biasa? Tidak. Pakai ekokardiografi? Tidak bisa. Itu untuk apa ekokardiografi? Iya, untuk merekam gelombang dan irama jantung. Kalau endokardiografi? Endokardiografi bisa. Kenapa endokardiografi? Dia bisa melihat dari dalam jantung. Jadi jawabannya ekokardiografi. Karena kita bisa melihat ada lubang nggak di situ, pencampuran darah atau tidak, ya. Oke, sekarang bisa dikumpulkan individual testnya yang pretest. Ya. Dan semuanya, oke. Ya. Masih semangat? Semangat lagi? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk untuk kasus yang didiskusikan ya. Saya bagi untuk kelompok 1, kelompok 2. Nanti setelah didiskusikan bisa dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya, silakan didiskusikan. Baik, untuk waktu diskusi kelompok sudah habis. Sekarang waktunya presentasi kelompok ya. Saya minta perwakilan dari kelompok 4 dan 1. Yang nomor 1 tolong dijawab oleh kelompok 4. Begitu juga presentasi dari kelompok 1 yang kedua ya. Silakan untuk kelompok 4. Diwakili siapa? Saya. Oh iya. Anak N usia 2 tahun dirawat di ruang PICU karena selalu mengalami cyanosis saat menangis. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter mendiagnosis ASD, hasil pengkajian RR 37 kali per menit, SpO2 83%, nadi 145 kali, suhu 36 derajat, auskultasi bunyi jantung murmur, punctum maksimum terdengar di daerah pulmonal. Anak Z menangis dan tampak cyanosis. Ibu tampak bingung, berkali-kali bertanya pada perawat tentang kondisi anaknya. Menurut jawaban dari kelompok kami, ada 5 diagnosa. 1. Ketidakefektifan pola napas. 2. Ketidakefektifan perfusi jaringan. 3. Defisit pengetahuan. 4. Resiko penurunan kesadaran. Dan 5. Resiko pengaruh pertumbuhan dan perkembangan. Oke, dari jawaban kelompok 4 apa ada masukan dari kelompok lain atau ada yang beda pendapat? Ada enggak? Belum ada? Oke, kita kritisi ya, analisis ya yang dari kelompok, saya kasih feedback dulu untuk yang kelompok 4. Untuk diagnosa keberatan yang muncul, tadi yang pertama disebutkan ada ketidakefektifan pola nafas ya? Itu kenapa muncul? Karena ada saturasi oksigennya 83% ya, sudah ada SpO2-nya yang tidak normal. Kemudian respiratory rate-nya berapa itu? 37 kali per menit. Kita ingat anak usia 2 tahun, berapa R-nya normalnya kan gitu ya. Jadi ini sudah masuk range yang tidak normal. Kemudian nadinya 145 gitu ya. Kemudian ada capillary refill time-nya 3 detik. Ini kan masuk respirasi sebenarnya. Dampak dari respirasi sehingga dia menjadi gangguan perfusi, ya kan? Nah, untuk akralnya sudah dingin belum ini? Ya, makanya diagnosa utama betul yang dikatakan kelompok 4 tadi yang disampaikan Mas Wisnu, bahwa diagnosa prioritasnya adalah ketidakefektifan pola nafas. Itu diagnosa prioritas. Kemudian untuk diagnosa lagi yang ketemu yang bukan prioritas apa? Iya, perfusi jaringan, ketidakefektifan perfusi jaringan, karena dia sudah ada akralnya sudah agak dingin gitu ya. Kemudian ada
CRP-nya 3 detik. Ketika saat anak menangis dia tampak sianosis. Kan tanda bahwa perfungsi jaringannya ada masalah. Kemudian apa lagi? Tadi defisit pengetahuan ya dari kelompok 4 ya. Kayak defisit pengetahuan diambil karena ada data bahwa ibunya tampak bingung dan berkali-kali tanya kepada perawat terkait prognosis dan kondisi anaknya. Betul. Kemudian lagi ada apa lagi? Resiko penurunan kesadaran ya. Betul, karena ketika SpO2-nya itu kurang dari normal ya, kemudian perfusinya turun ya, ada gangguan, bisa jadi perfusi jaringan ke otak juga akan menurun. Dampaknya apa? Bisa terjadi resiko penurunan kesadaran. Dan kita lihat ada DCS-nya juga ya, meskipun di situ masih dalam badan. DCS-nya 356 itu masuk apa? Kompos mentis atau somnolen? Masuk somnolen. Jadi sudah masuk ya. Kemudian untuk resiko gangguan pertumbuhan perkembangan itu tadi yang disampaikan kelompok 4 juga, karena ada apa? Setiap kondisi anak yang sakit pasti dia berisiko mengalami gangguan pertumbuhan maupun perkembangan, apalagi dengan penyakit kronis ini. Ini kan penyakitnya ASD atau atrial septal defect ya. Adanya kebocoran jantung, ada sekat atrium kan, atrium kiri kanan itu ya, ada lubang atau sandi situ. Jadi darah di atrium kanan dan kiri itu tercampur. Itu yang membuat dia sianosis gitu ya. Nah, kemudian apa yang terlewat kira-kira? Apa? Oh iya, betul, kelompok 2, kelompok 3 ya, ansietas. Kenapa harus ada ansietas? Ansietas itu pada siapa? Pada anak atau pada orang tua? Iya, pada orang tua, khususnya ibu ya. Di sini di kasus karena ibunya tampak ansietas ya. Jadi kalau kita melakukan asuhan keperawatan pada anak, kita harus juga memandang anak bukan individu yang miniaturnya orang dewasa, tapi kita juga memberikan asuhan keperawatan kepada anak dan keluarganya, karena keluarga anak adalah support sistemnya yang paling besar. Oke, plus untuk kelompok 4. Selanjutnya saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Mau diwakili siapa? Jika. Oke, silakan Mas Jika. Soal anak N usia 2 tahun dirawat di ruang PICU karena selalu mengalami sianosis saat menangis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis ASD atau atrial septal defect. Hasil pengkajian RR 37 kali per menit, SpO2 83%, nadi 145 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Auskultasi bunyi jantung murmur, waktum maksimum terdengar di daerah pulmonal, GCS 356. Anak Z menangis dan tampak sianosis, CRT 3 detik. Ibu tampak bingung, berkali-kali bertanya pada perawat tentang kondisi anaknya. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah rencana asuhan keperawatan untuk diagnosa keperawatan prioritas pada kasus. Menurut hasil diskusi kelompok kami, rencana intervensi 1. Atur posisi pasien semi-fowler. 2. Kolaborasi pemberian O2 3 LPM masker. 3. Pantau RR dan nadi. 5. Pantau status kesadaran. Oke, silakan duduk. Nah, tadi hasil diskusi dari kelompok 1, apa ada masukan dulu dari kelompok lain? Silakan. Ada masukan? Tadi intervensinya kalau nggak salah ini ya, atur posisi ya, kemudian kolaborasi pemberian oksigen, menggunakan masker ya, kemudian apa tadi Mas Cika? Pantau respirator rate sama nadi. Iya. Kemudian Pantau status kesadaran. oke, ada masukan? Kira-kira apa? Oke, atur posisi sampel untuk apa? Meningkatkan ekspansi paru dan juga jalan nafasnya agar bebas. Karena posisi sampel polar itu kan dia sudutnya berapa? 45 gitu ya. Kemudian kolaborasi pemberian oksigen karena anaknya sudah sianosis, jadi lebih efektif ketika menggunakan masker. Cuman nanti saya koreksi ya, kelompok 1 ini sudah benar menggunakan masker, cuman untuk
penggunaan masker itu mulai dari 4 liter ya oksigennya ya. Gitu. Kalau 1 sampai 3 biasanya menggunakan nasal kanul ya. Gitu. Kemudian tadi pantau respiratory atau RR dan nadi. Kenapa? Karena ini adalah 2 tanda vital sign ini adalah mengindikasikan ya, atau dia itu memperlihatkan kondisi status oksigenasi di dalam tubuh dari hasil pernafasan, berapa R-nya, oksigen yang masuk berapa gitu ya. Jadi ketika apakah jalan nafasnya benar-benar sudah longgar atau belum, atau ada hambatan, makanya akan mempengaruhi RR dan juga nadi. Kalau nadi kan hubungannya dengan oksigen yang dibawa dalam sirkulasi dan denyut jantungnya kan gitu. Nadi kan disebabkan oleh denyutan jantung, pompa jantung yang ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian tadi pantau status kesadaran, betul, karena takutnya jantung kesomnolen kan, karena anak sudah mulai cemas gelisah gitu ya gitu. Yang ketinggalan adalah, boleh saya kasih masukan untuk kelompok 1 ya, yang kurang adalah memantau SpO2, yaitu saturasi oksigen dalam darah. Agar kita tahu sejauh mana sih efektivitas intervensi dari yang kita lakukan, berikan oksigen, memposisikan tadi. Jadi kalau misalnya ada penurunan SpO2, biasanya pemberian oksigen juga bisa berubah. Yang tadinya pakai masker misalnya, kanul misalnya jadi pakai masker, kemudian pakai masker yang rebreathing atau non-rebreathing bisa diganti sesuai dengan indikasi. Dan ingat, intervensi ini adalah intervensi kolaborasi gitu. Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Belum? Oke. Ini kita lihat, jadi patofisiologi untuk atrial septal defect ya adalah adanya san atau lubang antara atrium kiri dan atrium kanan. Jadi right atrium sama atrium itu kalau ketika ada dua kaki jantung ini kan dia dua ruang ini kan membawa darah yang berbeda. Yang satu ini adalah darah dari vena cava inferior yang membawa darah yang teroksigenasi minimal ya, atau minim oksigen dari seluruh tubuh kan, ya enggak? Iya, ke atrium kanan. Tapi kalau atrium kiri, left atrium, dia membawa darah ya dari yang dipompakan oleh ventrikel kanan ke atrium kiri. Nanti dari atrium kiri menuju ke ini mana? Vena cava. Ayo. Nah, left atrium itu membawa darah dari arteri pulmonalis atau arteri pulmonal. Karena kalau ventrikel ini kan ventrikelnya beda lagi kan? Darahnya kemana kalau dari ventrikel kanan? Kemana? Kemana? Ini ke atrium. Ayo kemana? Kalau atrium kiri, dia dari paru-paru yang sudah kaya akan oksigen yang nanti dia bisa disalurkan ke seluruh tubuh. Sehingga kalau ini darah yang minim oksigen tercampur dengan yang kaya oksigen, jadinya apa? Darahnya jadi nggak kaya oksigen lagi. Itulah yang menyebabkan anak ketika aktivitas dia ngos-ngosan, pucet. Kenapa ngos-ngosan? Karena oksigen kurang, kompensasi tubuh dia napasnya dipercepat. Itu nggak ngatasi kompensasi tubuh, akhirnya agak pucat. Kalau dia menangis, ketika anak menangis kan dia tidak bernapas kan? Kalau kita masih bisa kalau anak yang normal. Cuman kalau pada anak yang ASD dia bisa Nah, lihat darah dari atrium ya, darah antena dari atrium kiri masuk ke atrium kanan sampai defeknya tadi ya. Adanya aliran darah menyebabkan penambahan beban pada ventrikel kanan, darah dari pulmonalis, kapiler paru dan atrium kiri ada penekanan, makanya dia bisa kerja jantungnya tinggi. Ya, kemudian darah dari ventrikel kiri atau ventrikel kanan mengalir kembali ke atrium kanan pada waktu sistole. Harusnya kan tidak, jadi bercampur lah dia.
Ya harusnya ketika sel-sel seluruh tubuh kita, vena apa yang mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh itu vena apa? Vena cava superior. Ya kan? Iya, ke seluruh tubuh. Kalau inferior kan dari seluruh tubuh ke jantung, karena ke atrium kanan. Oke gitu ya. Nah, ini untuk ada fisiologinya. Oke, kalau bisa kita simpulkan program kita hari ini, kondisi ya asuhan perawatan pada anak dengan kelainan kongenital pada jantung atau CHD itu rata-rata masalah keperawatannya apa? Bisa kita simpulkan. Curah jantungnya menurun, ya. Kemudian apa? Pasti ada kalau nafasnya tidak efektif. Kemudian apa? Penurunan curah jantung ini kan tergantung kasusnya nanti. Kalau anaknya melevel, baru dia akan menentukan prioritas diagnosanya kan. Tergantung kondisi tiap kasus pasien beda-beda. Nah, diagnosa yang sering muncul ini 5 diagnosa ke atas ya yang paling sering muncul. Yang pertama adalah penurunan curah jantung tadi. Etiologinya adalah penurunan volume sekuncut tadi loh, akibat beban kerja jantung yang lebih tinggi karena percampuran tadi. Ya, paham ya. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi. Ya, bisa mengalami hipermitas dada. Tandanya apa? Dyspnea. Dyspnea itu apa? Iya. Nafasnya cepat ya. Nah, kalau gangguan fungsi jaringan berhubungan dengan apa? Transfer oksigennya. Ya kan? Sianosis, makanya tadi pada kasus ada sianosis karena darah yang dibawa oleh kapiler-kapiler darah kita, ya, pembuluh darah kita, baik arteri yang harusnya kaya oksigen, tapi justru malah dia membawa karbon dioksida juga, ya kan? Itu harusnya kalau arteri kan membawa darah yang teroksigenasi maksimal kan, kalau vena membawa darah yang teroksigenasi minimal karena banyak kan CO2-nya, gitu ya. Kemudian ada interefektivitas karena anak-anak dengan gangguan ini meskipun dia sedang tidak dirawat di rumah sakit ya, itu dia tetap pelemahan, dia nggak bisa tuh disuruh naik turun tangga lantai 3 2 kali 3 kali. Olahraga juga dibatasi, olahraga nggak boleh yang banyak mengeluarkan aktivitas gitu. Kemudian karena tidak ada keseimbangan antara kebutuhan sama suplainya, dan ini juga yang menyebabkan gangguan pertumbuhan tadi. Ya kan, karena nutrisinya tidak terserap dengan sempurna. Nutrisi dibawa oleh sel kan, di dalam peredaran darah juga kan. Bentuknya apa? ATP. Ya toh, untuk metabolisme sel itu. Jadi kesimpulannya adalah asuhan keperawatan pada anak dengan kondisi ini kalau dia di rumah sakit, berarti dia juga harus tambahannya adalah kalian nanti sebagai perawat harus menerapkan prinsip traumatic care. Kenapa? Karena anak dia tidak trauma dengan proses perawatan. Kalian sering lihat ketika pakai baju putih, belum apa-apa sudah nangis dulu gitu ya, sudah teriak-teriak. Makanya salah satu bentuk traumatic care yang dia dilakukan perawat adalah modifikasi lingkungan. Misalnya kalau kita ini kan modifikasi lingkungan kita ini ada di dalam kelas mikroteaching, jadi nuansanya juga kelas yang mikroteaching yang harus fun dan juga nyaman digunakan gitu ya. Kalau ruang pratama harus gimana? Ya misalnya temboknya warna-warni atau ada tokoh-tokoh animasi gitu ya yang sesuai dengan usia, atau ada reward dan punishment ketika anaknya kooperatif diinjeksi karena memberikan hadiah pin misalnya, atau ballpoint yang lucu, meskipun itu ya masuk dalam ini rekapan administrasi pembayaran juga, enggak dari kantong perawat tentunya gitu kan ya. Gitu. Jadi ada yang ditanyakan? Kalau di rumah, peraturan di rumah berarti hindari aktivitas yang beresiko, ya gitu. Kalau tidak ditanyakan, berarti kita masuk ke sesi terakhir yaitu post test ya. Saya akan bagi post test ya. Akan dikerjakan ini ya. Akan dikerjakan dibagi satu-satu ya. Akan dikerjakan individu, tidak boleh saling contoh ya. Baik, proses waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan.
kalian membuat penilaian terhadap rekan satu kelompok terkait dengan kontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok yang tadi saya berikan. Jadi masing-masing anak, misalnya kelompok 3 ya, kan ini ada 6 anggotanya. Jadi misalnya Mbak Ria, nanti Ria bisa menilai teman satu kelompoknya semuanya. Kemudian Chandra juga menilai juga, tapi tidak menilai diri sendiri gitu ya, nanti dikumpulkan. Bisa dilakukan sekarang? Dikumpulkan grafiknya. Oke. Lagi. Sudah. Oke. Yang kelompok 1 dan 2 grafiknya bisa dikumpulkan. Isi sejujur-jujurnya ya kontribusi temannya. Yes. Oke. Kita sampai di akhir pertemuan. Jadi terima kasih untuk kerjasama timnya pada pagi hingga siang hari ini. Kalau ada pertanyaan yang mungkin ketika kalian nanti di rumah baca buku atau baca materi dari saya ada muncul pertanyaan yang tadinya nggak ditanyakan di sini, belum sempat ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, nanti just sedikit aja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.